Lisa, bagian 14, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Saga kemudian mendekati Naya dan menyapa gadis itu yang terus memandangi Lisa yang masih tergolek tidak berdaya. Naya, kamu Naya kan? Sapa Saga. Ya, kakak siapa? Apa yang kakak lakukan di sini? Apakah kakakku baik-baik saja? Tanya Naya cemas. Kenalkan, aku Saga, teman kakakmu. Kak Lisa baik-baik saja. Jawab Saga sedikit kikuk berhadapan dengan Naya. Naya berjalan mendekati Lisa dan memeriksa keadaan kakaknya. Apa yang terjadi? Tanyanya kemudian. Siapa yang melakukan semua ini pada kakakku? Tanya Naya dengan tatapan tajam, membuat Saga menjadi serba salah. Bagaimana ia harus menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada gadis berusia 15 tahun itu? Aku tidak tahu dengan kejadian yang sebenarnya. Ketika aku datang, kakakmu sedang bertengkar dengan seseorang, ucap Saga. Seseorang? Apakah ia perempuan? Tanya Naya lagi. Iya, Nadia, gumam Naya terlihat emosional. Saga berusaha menenangkan Naya yang terlihat terpukul itu. Naya hanya bisa memandangi kakaknya dengan hati yang hancur. Dengan memberanikan diri, Saga memegang bahu Naya, berusaha membuat gadis itu tenang. Tenangkan dirimu, biarkan kakakmu beristirahat, ucap Saga. Kita bicara di luar ya. Naya hanya menganggukkan kepala dan kemudian berjalan keluar dari ruangan menuju teras rumah yang tidak seberapa luas itu. Tidak mudah mendekati gadis belia yang terlihat sangat terpukul itu. Keduanya nampak canggung. Namun begitu, Saga berusaha membuat Naya merasa nyaman saat bersamanya. Saga tidak tahu harus berbuat dan berkata apa, sementara Naya yang hanya diam terpekur menatap lantai. Saga berusaha menyelami isi hati gadis belia di hadapannya itu. Saga membiarkan Naya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Tak lama kemudian, pria tegap itu mendekati Naya. Kamu baik-baik saja, Naya? Tanya Saga. Naya mengangkat wajahnya yang masih terlihat sedih dan kemudian menganggukkan kepala. Kak, tolong ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku tahu siapa yang menyakiti kakakku Lisa. Tanpa kakak memberitahuku, Nadialah yang melakukan semua ini, iya kan? Ucap Naya yang tiba-tiba dengan wajah dipenuhi amarah. Saga terdiam. Kenapa? Kenapa Nadia selalu menyakiti Kalisa? Salah Kalisa apa? Kalisa selama ini baik kepada Nadia. Terlalu baik. Sampai setiap kali Nadia menyakiti kakak, Kalisa hanya diam. Dengan suara bergetar, Naya berusaha mencurahkan kegundahan hatinya. Gadis manis itu pun tak dapat lagi menguasai perasaannya. Air matanya deras menetes membasahi pipi, membuat Saga merasa iba. Saga dapat melihat sorot mata gadis itu dipenuhi oleh kebencian, dendam, dan amarah. Saga tidak menyangka Naya akan bereaksi keras terhadap perlakuan Nadia kepada Lisa. Naya, Kak Saga tidak tahu masalah apa yang terjadi antara kakakmu Lisa dan Nadia. Tapi kakak berharap apapun yang terjadi kepada kedua kakakmu, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, ucap Saga. Naya terdiam membisu, kepalanya tertunduk lesu. Aku benci Nadia, aku sangat membencinya, gumam Naya. Saga terhenyak dan kemudian menghembuskan nafas panjang mendengar kata-kata Naya. Naya, tidak baik menyimpan kebencian di hatimu, apalagi dengan kakak sendiri. Nadia jahat, ia selalu membuat Kalisa sedih. Ia juga selalu menyakiti Kalisa apabila keinginannya tidak dipenuhi Kalisa. Potong Naya cepat. Selama ini Kalisa bekerja keras demi aku dan Nadia. Tapi Nadia tidak pernah sedikit pun menghargai jerih payah Kalisa. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Saga beringsut mendekati dan kemudian duduk di samping Naya.
memberanikan diri merengkuh bahu Naya. Melihat itu, Naya sedikit terkejut, tapi kemudian membiarkan saja tangan kokoh Saga merengkuhnya, karena itu memberikan rasa nyaman. Aku tahu kamu gadis yang baik, dan Kak Saga ingin kamu tetap menjadi gadis baik, dengan tidak membenci kakakmu sendiri, kata Saga berusaha memberi pengertian kepada Naya yang masih dipenuhi oleh amarah itu. Seburuk apapun dia adalah kakak kandungmu. Percayalah, semua akan baik-baik saja, Naya. Naya menatap wajah Saga. Apakah kakak bisa membantuku? Tanyanya kemudian. Membantu? Membantu apa? Tanya Saga bingung. Aku ingin Kak Saga membantu menjaga kakakku. Kak Saga teman Kalisa kan? Saga tertegun mendengar ucapan polos Naya. Selama ini tidak ada yang melindungi kakakku. Bahkan aku pun tidak dapat melindunginya dari kemarahan Nadia, ujar Naya. Nadia tidak peduli apapun selain dirinya sendiri. Saga tersenyum. Apakah kamu berpikir Nadia akan merasa takut pada kakak? Tanyanya kemudian. Kak Saga kan laki-laki. Kak Saga juga besar dan kuat. Nadia pasti akan takut melihat Kak Saga, ucap Naya polos. Saga tertawa kecil mendengar penuturan Naya. Ah Naya, tidak sesederhana itu. Naya, tidak semudah itu. Kak Saga tidak mau Nadia berpikir buruk terhadap kakak, karena Kak Saga ikut campur dalam masalah keluarga kalian, ujar Saga. Tentu saja Kak Saga akan dengan senang hati menjaga kalian, tapi kakak tidak mau ikut campur ke dalam masalah keluarga kalian. Kecuali kakak Melisa menginginkan Kak Saga terlibat dalam masalah ini. Tapi kakak yakin, kakakmu pasti tidak akan pernah mau melibatkan kakak dalam masalah kehidupan pribadinya, ucap Saga. Berusaha memberi pengertian kepada Naya. Jadi Kak Saga tidak mau membantuku, ucap Naya kecewa. Tentu saja kakak akan membantumu, ujar Saga merasa bingung. Bagaimana harus menjelaskan kepada gadis itu. Bagaimanapun juga Saga menyadari tidak mudah baginya untuk terlalu ikut campur ke dalam masalah keluarga Lisa. Saga tidak mau Lisa akan merasa tidak enak hati karena melibatkannya ke dalam masalah pribadinya. Meski di dalam hatinya tentu saja ia akan merasa senang hati menjaga dan melindungi keduanya tanpa mereka minta sekalipun. Ia baru saja bertemu dengan Lisa setelah sekian lama berpisah. Dan pasti ada hal-hal yang mungkin menurut Lisa itu adalah menjadi bagian privasinya. Dan ia tidak ingin orang lain terlalu campur dalam urusan pribadinya. Bagaimanapun juga Saga tahu batasan. Ia hanya ingin semua berjalan apa adanya. Ia juga tidak ingin memaksakan diri untuk menjadi bagian dari kehidupan Lisa atau Naya. Biarlah semua berjalan apa adanya. Naya, dengar Kak Saga ya. Kakak akan menjaga kakakmu tanpa kamu minta. Karena Kak Lisa adalah teman baik Kak Saga. Dan Kak Saga tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kak Lisa, Nadia sekalipun. Ucap Saga meyakinkan Naya. Dengar Naya, ada kalanya kita tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan orang lain. Dan belum tentu juga Kalisa mau melibatkan orang lain ke dalam masalah pribadinya. Jadi kamu harus mengerti ya. Kecuali Kalisa yang menginginkannya sendiri. Dan tentu saja dengan senang hati Kak Saga akan membantu kakakmu. Naya masih terdiam. Saga dapat mengerti kebingungan dan rasa putus asa pada diri gadis itu. Entahlah sudah berapa kali Naya menyaksikan atau mengetahui Nadia menyakiti kakaknya. Naya merasa tidak nyaman setiap kali meninggalkan kakaknya di rumah sendiri. Karena khawatir Nadia akan datang dan mencoba untuk menyakiti kakaknya Lisa. Dan rasa cemas dan ketakutan yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang menimpa Lisa sudah pasti akan mempengaruhi mental gadis belia itu.